Apakah ini harus didenda? Didenda. Dan ini yang kemudian negara hadir, apalagi tadi terkait dengan evaluasi kebijakan, ini perlu dievaluasi. Itu juga yang disampaikan Satgas PKH. Bagaimana adanya evaluasi di lingkungan, bagaimana evaluasi di kehutanan, bagaimana evaluasi energi sumber daya alam, bagaimana evaluasi RT RW. Ya, Anda kembali di Prime Show, pemirsa. Kita langsung tanyakan saja ke Bang Sadam. Tadi Prof. Iksan menyebutkan bahwa saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera. Bagaimana tanggapan Anda? Yang pertama adalah pemerintah, Pak Presiden dari awal bagaimana prosedur yang kemudian dilakukan untuk penyelamatan evakuasi yang korban tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, kita lihat bahwa ya korban hilang, kemudian itu bisa berkurang, benar-benar dicari, kemudian hari ini kita bisa melihat juga bagaimana logistik, kemudian kebutuhan dasar dan lain sebagainya, tadi itu kemudian sudah terus-menerus dilakukan oleh negara. Dan yang selanjutnya terkait dengan pemulihan, artinya ada rehabilitasi dan percepatan, bahkan Pak Presiden mempercepat untuk adanya Satgas percepatan pemulihan terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di sini juga bagaimana anggaran kemudian digelontorkan untuk sebesar-besarnya tadi dari Aceh, dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengawasan terkait dengan penertiban kawasan hutan harus dilakukan. Dan di situ juga terkait dengan evaluasi RT RW pun itu harus dilakukan. Artinya ruang tata wilayah. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan. Nah, artinya juga di sini ada denda yang dilakukan oleh negara kepada perusahaan-perusahaan nakal dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian dalam posisi ini negara ini kita berpikir dan berpihak kepada rakyat. Artinya memang tadi kalau misalkan disampaikan, ini ada perusahaan-perusahaan yang sudah diidentifikasi, ada 31 perusahaan yang ada di Sumatera, di Aceh ada 9 perusahaan, di Sumatera Utara ada 8 perusahaan, di Sumatera Barat ada 14 subjek hukum. Nah, ini yang kemudian sedang dievaluasi, dan di sini ada sudah ada satu yang kemudian disampaikan oleh Satgas PKH juga untuk kemudian dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, Satgas PKH itu sendiri itu kemudian dipimpin langsung oleh Pak Menhan, Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin. Nah, untuk apa? Bahwa ini yang dilakukan oleh negara untuk kemudian mengurangi, bahkan menghilangkan kebocoran-kebocoran terkait dengan anggaran yang kemudian dari sisi kedaulatan ekonomi yang tadi disampaikan, bahwa hutan kita ini kemudian secara kedepannya ini kemudian berakibat fatal ketika memang kemudian korporat itu lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya, daripada kondisi negara dan sebagainya. Nah, hari ini negara hadir untuk kemudian negara harus lebih kuat daripada korporat tersebut. Ini demi untuk penyelamatan lingkungan dan juga keseimbangan sesuai dengan aska cita Pak Presiden terkait dengan keseimbangan lingkungan dan manusia. Oke, berarti tadi evaluasi tata ruang kan dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Prof. Iksan, apakah akan berhasil dengan evaluasi tata ruang yang akan dilakukan pada saat ini untuk mencegah bencana-bencana ke depannya yang lebih parah? Dan apakah menurut Prof. Iksan apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat? Saya titip lewat Sadam. Siap. Kalau datanya saya kasih, misalnya sejumlah korporasi melakukan kejahatan lingkungan, negara berani nggak? Iya. Saya tahu negara perusahaan-perusahaan besar. Saya lihat nih, saya ngomong sama kamera. Saya tahu perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pelanggaran lingkungan. Siap. Dengan mengakibatkan kematian. Iya, Prof. Lihat mata saya. Iya. Kalau negara berani melakukan tindakan, saya cium tangan sama sejumlah pejabatnya. Siap. Bisa di-spill, Prof? Atau siapa saja? Nggak perlu. Iya, artinya gini, Pak. Begini yang saya mau bilang. Dalam pengalaman saya bukan 10-15 tahun gitu ya. Kejahatan lingkungan itu luar biasa. Iya. Bahkan ketika kita berhadapan kejahatan lingkungan itu dilakukan oleh pihak asing, lembaga negara membuktikan bahwa itu memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, pejabatnya bisa tuh ditundukkan. Pejabatnya bisa ditundukkan. Belum lama ini ada kejadian perusahaan lingkungan sampai mengakibatkan kematian. Tidak sepatah kata pun keluar dari negara merespon
dampak dari lingkungan. Tidak sepatah kata pun keluar. Itu yang saya bilang model pembangunan kita adalah model pembangunan ekstraktif, eksploitatif. Karena kita, ini bahasa Ihsanuddin Nursi, karena kita pengemis investasi. Begitu kita menjadi pengemis investasi, maka kita akan diinvasi, kita akan diintervensi, kita akan diinterferensi, kita akan diintimidasi. Apalagi sekarang Anda punya target pertumbuhan akhir tahun 2029 8%. Anda akan diintimidasi. Kalau korporasi tidak terlibat, Anda tidak akan capai. Maka Anda taruh 84% dalam struktur investasi. Apa artinya Anda sampaikan 84% pada struktur investasi Anda serahkan pada korporasi swasta? Anda tidak punya nyali ngadepin swasta. 84% investasi di Indonesia dalam rangka mencapai, ini wajah saya ke kamera nih, 84% investasi yang dibutuhkan oleh negara dalam rangka mencapai pertumbuhan 8% itu diserahkan kepada korporasi. Danantara 9%, Danantara, APBN 7%. Habis lo dimakan sama korporasi. Sementara korporasi nggak ada urusan gua. Irreversible istilahnya. Jadi dari dalam kajian akademiknya disebutnya dengan soal lingkungan. Irreversible, nggak ada urusan dengan lingkungan rusak. Itu gimana? Nah, Saya kira tadi apa yang disampaikan Prof, bahwa Pak Presiden juga ketika mengatakan bahwa ada cerita kemarin kan dari Pak Presiden bagaimana Pak Sumitro Joyohadikusumo menanyakan Pak Presiden terkait dengan bagaimana ekonomi bangsa kemudian ke depannya, dan pilihannya adalah harus dengan rakyat. Artinya dalam posisi ini Pak Presiden akan lebih berpihak dengan rakyat ketimbang dengan oligarki. Ini yang pertama. Dan langkah-langkah yang dilakukan Pak Presiden dengan adanya kemudian di awal adanya Satgas PKH, ini adalah bagian untuk kemudian menjaga kedaulatan ekonomi kawasan terkait dengan tadi korporasi yang kemudian terlibat terkait dengan pengeksplorasian sumber daya alam yang memang ini sudah bertahun-tahun, bahkan tadi satu generasi. Ini kalau misalkan kemudian lakukan ini bisa lebih dari satu generasi, artinya ini dengan niatan Pak Presiden ini harusnya saya juga tadi Prof, saya juga izin ketika memang ada data-data yang kemudian bisa disampaikan, saya akan kemudian menyampaikan dengan data-data tersebut bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, dan ini adalah bagian dari yang pandangan Pak Presiden terkait dengan sumitronomik misalkan, bahwa harus kemudian secara ekonomi kita harus berpihak dengan rakyat, bukan lagi dengan neolib, bukan lagi dengan asing dan lain sebagainya. Nah, dengan penguatan Danantara kemudian ya memang dalam posisi tadi dari Prof kemudian mengatakan ini ada cuma sekian persen. Nah, ini yang kemudian kita butuh untuk penguatan lebih lagi terkait dengan Danantara. Makanya ketika adanya Satgas PKH ini, penertiban hutan ini, ada 5 juta hektar kemudian diberikan kepada Danantara, yaitu Agrinas Palma Nusantara itu 1,5 juta hektar, dan hari ini juga ada 890.000 hektar. Dan inilah sebetulnya bagaimana penguasaan terkait dengan korporasi untuk dialihkan kepada negara sebagai sebagai kekuatan bahwa negara ini harus mampu ketimbang dengan langkah-langkah neolib yang kemudian dilakukan oleh korporasi. Saya kira saya terima kasih banyak tadi Prof memberikan masukan dan sebagainya. Ini yang kemudian sejalan dengan pemikiran Pak Presiden terkait dengan ekonomi kerakyatan tadi itu. Dengan hari ini bahwa memang ada kekurangan-kekurangan misalkan terkait dengan koperasi, terkait dengan ekonomi kerakyatan tadi, tapi ini adalah upaya yang dilakukan negara untuk kemudian ekonomi berpihak pada rakyat itu. Saya kira itu. Mana, Prof? Jauh panggang dari api. Karena angkanya sudah jelas kalau mereka rancang. Jadi mereka boleh bilang berpihak pada rakyat kata-kata. Tapi ketika kita ngelihat RPJMN, kita ngelihat apa yang disampaikan, kita ngelihat angka-angka yang muncul dari pertumbuhan ekonomi, rancangan investasi. Berarti masih teori ya, Prof ya? Teori pun nggak punya landasannya. No, saya pernah dekat dengan Presiden. 2000 mungkin Pak Presiden dengar sekarang. Sampai-sampai saya menyerahkan hitam atas putih bagaimana sebenarnya ngebenahin negara ini. Bukan tanpa saya ngomong begini karena sudah saya lakukan. Sudah ada hitam putihnya.
Jadi saya tidak ngomong karena saya di layar kaca terus saya ngomong, no, bukan. Dan saya tidak punya, insya Allah saya tidak punya vested interest, insya Allah. Gitu ya. Yang saya mau sampaikan begini, saya begitu prihatin melihat konstruksi krisis kepercayaan itu sudah masuk sampai pada krisis amburadul. Jadi dari public distrust, dia menjadi dari political distrust, dia muncul menjadi political disorder. Dia akan masuk ke dalam political disobedient. Kebayang nggak kalau itu runtunin begitu? Ya Allah, saya ingin mengatakan begini, yuk kita antisipasi yuk. Kita tahu sekarang kapasitas presiden kayak apa. Maaf ya, saya ngomong terbuka. Kita tahu kapasitas presiden kayak apa. Lalu kita tahu juga orang-orang yang ada di sekitarnya kompetensinya kayak apa. Bagaimana kita ngebenahin perusahaan-perusahaan tambang emas itu? Dengan dampaknya yang luar biasa itu. Dengan mineral ikutannya kayak gitu. Jadi setiap ada di bawah emas, tiap di bawah ada tembaga, ada mineral ikutan yang pemerintah Indonesia itu nyaris tidak peduli, tahu nggak? Bayangin nggak? Tangan kiri pegang namanya cerutu, tangan kanan makan dengan jumlah makanan. Di sana beras aja ditungguin susahnya luar biasa. Di mana karakter kemanusiaan Anda? Empati aja terhadap yang namanya krisis itu nggak ada, apalagi sih nggak bisa, jangan begitu dong. Pak Presiden sebetulnya sudah mengingatkan juga bahwa ketika bulan Agustus jauh sebetulnya dari ini bahwa ada etika publik memang harus dijaga. Artinya memang dalam posisi itu kita memang harus terus menjaga etika publik itu, apalagi dalam tengah bencana ini bagaimana selfish dan sebagainya, bahwa ada wisata bencana itu yang kemudian diingatkan juga. Artinya ini kondisi-kondisi hilirnya harus dicermati, apalagi etika itu menjadi hal yang penting ketika dalam sisi kebencanaan. Tapi tadi di sisi lain ini adalah upaya tadi bahwa negara hadir bukan hanya terkait dengan penanggulangan bencananya, tapi juga dalam penegakan hukumnya. Nah, ya tadi juga saya terima kasih banyak bagaimana Prof sudah memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan untuk langkah-langkah ke depannya ya, untuk langkah-langkah ke depannya. Nah, ini yang kemudian negara betul-betul harus mencermati bahwa pentingnya mitigasi bencana nanti ke depannya itu harus dilakukan dengan serius, dan hari ini proses keseriusan itu ada terutama di awal ini adalah dengan Satgas PKH itu terkait dengan bagaimana penertiban kawasan hutan, bagaimana tadi ada tambang-tambang ilegal, bagaimana ada tambang-tambang yang memang sebetulnya ada perusahaan dengan izin tertentu tetapi kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini yang perlu dievaluasi dan kemudian ya tadi ketika memang bermasalah apakah dan ini harus dipidana, apakah ini harus didenda, dan ini yang kemudian negara hadir, apalagi tadi terkait dengan evaluasi kebijakan, ini perlu dievaluasi. Itu juga yang disampaikan Satgas PKH, bagaimana adanya evaluasi di lingkungan, bagaimana evaluasi di kehutanan, bagaimana evaluasi energi sumber daya alam, bagaimana evaluasi RT RW. Nah, artinya di sini dalam konstruksi negara ini apa yang kemudian ini harus kita jaga dan kita kawal bersama, bahwa inilah bentuk integritas dari negara. Dan silahkan dari pentahelik bagaimana akademisi, bagaimana profesional, bagaimana ini harus kita sama-sama kemudian mengawal ini supaya supaya tidak ada penyelewengan dari oknum-oknum yang ada di dalam negara. Kita tunggu evaluasi dan langkah konkretnya ya Bang ya. Mungkin Prof terakhir singkat saja Prof, apa yang ingin disampaikan? Yang pertama saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, entah kepada presiden, entah kepada menteri, entah kepada siapa. Karena motif saya cuma satu, saya ingin menjaga bangsa ini untuk tidak pecah. Saya ulang, ini karena sudah saya tulis dan presiden sudah terima buku saya untuk itu. Di 2019 sudah saya tulis itu, lalu di 2024 kemarin juga saya tulis seperti itu. Jadi ada kerisauan saya untuk mencegah disintegrasi, itu ya. Baik diintegrasi karena bencana alam, karena bencana sosial, karena bencana ekonomi, karena bencana politik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya momentum dibalik ini positive thinking saya gitu ya, kalau mau dilihat. Dibalik bencana ekosistem yang muncul di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak ada satu pejabat tinggi di negeri ini yang tidak ditabok. Dia ditabok karena kesalahan mindset, kesalahan pola pikir. Saya menyaksikan mata kepala bagaimana
korporasi seenak jidat menginjak-injak hutan. Saya menyaksikan mata kepala. Jadi secara tersirat siapa yang ada di balik bencana ini, Prof? Kesalahan para teknokrat dan birokrat seperti penegak hukum yang ngemis sama investasi swasta. Apakah itu domestik atau luar negeri? Itu kata kuncinya. Anda menjadi pengemis investasi itu kesalahan kalau mau dibilang begitu. Padahal Anda diajarkan. Sebentar, saya mau bilang sama Anda. Anda diajarkan untuk punya harkat martabat dan untuk menerima bantuan dari luar negeri itu tidak menurunkan harkat martabat kok. Itu Anda boleh tetapkan ini bukan bencana nasional, tapi terimalah bantuan itu karena memang orang punya etikat baik. Nah, saya kira itu mari kita jaga harkat martabat bangsa kita. Termasuk mereka yang mendayagunakan kekuatan modal finansial sehingga mampu menginjak-injak rakyat Indonesia. Oke, kita berharap semua Indonesia kembali sehat. Terima kasih Prof. Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi dan juga Bang Sadam Al-Jihad, tenaga utama LIKSP telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Bapak-Bapak. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut itu. Tetap bersama kami.